Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Rizka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dengan materinya yaitu tentang mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah belajar siswa mampu yang pertama mengidentifikasi urutan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Ketiga, siswa mampu mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Keempat, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting. Kelima, siswa mampu membuat bagan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi. Keenam, siswa mampu menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Ketujuh, siswa mampu mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yang ke-8, yaitu siswa mampu mempresentasikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Baik anak-anak, kita mulai ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, sebelum kita mengidentifikasi urutan peristiwa penting dalam teks non-fiksi, kita harus mengetahui cara-cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Cara-caranya terdiri dari 3 cara. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir. Jadi membacanya harus seksama, harus baik-baik dari awal sampai akhir dipahami dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Jadi kalian harus menemukan gagasan utamanya, ide pokoknya dari setiap paragraf yang kalian baca. Kemudian yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Masih ingat kata kunci? Iya, kata yang sering terbaca atau diulang. Nah, setelah melakukan cara-cara di atas, ketiga cara di atas, catat hasilnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Nah, apa sih diagram alir? Diagram alir itu berbeda dengan peta pikiran yang dibuat secara bercabang. Diagram alir itu ditulis dalam bentuk skema yang berurutan, tidak bercabang, tapi berurutan dari atas ke bawah. Nah, itulah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam. Kedua, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Nah, selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, sebelum kalian menjawab, tentu langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuat pertanyaan. Kalian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya sesuai fungsinya. Buatlah pertanyaan tentang teks, tentang apa yang ingin kalian ketahui dari teks tersebut. Kemudian kalian nanti cari jawabannya di dalam teks tersebut, jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat.
Nah, setelah itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat berdasarkan teks tadi itu akan menjadi peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Itulah cara mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Nah, setelah tadi kalian mencari atau mengidentifikasi, sekarang kalian harus bisa menghimpunnya, menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Apa itu menghimpun? Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Cara menghimpunnya yaitu kita dapat membuat catatan kumpulan peristiwa penting yang telah didapat tadi agar kita tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Cara menghimpunnya itu mengumpulkan tadi yang telah kalian dapat dikumpulkan di dalam catatan. Nah, peristiwa penting yang tadi telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, setelah kamu mendapatkan peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi, kemudian kalian telah menghimpunnya, kamu dapat menyampaikan kembali peristiwa tersebut kepada orang lain. Menyampaikannya bisa dengan cara menjelaskan secara lisan dengan bahasa yang jelas sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Selain tadi menyampaikan dengan cara lisan, kalian juga dapat menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, menyampaikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan cara menuliskan ini dapat membantu kalian menyampaikan dengan cara yang lebih teratur karena kalian menuliskan terlebih dahulu apa yang mau kalian sampaikan, sehingga yang kalian sampaikan akan lebih terkonsep melalui tulisan kalian. Nah, sekian materi kita kali ini. Setelah kalian dapat memahami materi-materi yang telah tadi disampaikan, diharapkan kalian dapat melaksanakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kalian paham, kemudian kalian juga dapat berdiskusi tentang apa yang telah kalian pahami. Kemudian, apa yang telah kalian dapat kali ini mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.